Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi nilai mutlak. Sudah kita ketahui semua bahwa notasi fungsi itu adalah f(x). Kemudian, bentuk umum dari fungsi linier itu adalah f(x) sama dengan ax plus b. Nah, sekarang kalau fungsinya adalah fungsi nilai mutlak, berarti ax plus b ini terletak di dalam tanda mutlak. Nah, seperti ini. Jadi menjadi fx sama dengan mutlak ax plus b. Lalu, bagaimana dengan definisinya? Sebetulnya sama dengan definisi konsep dasar nilai mutlak. Jadi kalau ada mutlak ax plus b, dia bentuknya tetap menjadi ax plus b ketika ax plus b-nya bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0. Kemudian bentuknya berubah menjadi negatif ax plus b. Ingat, ini harus dikurung. Jadi ini harus di dalam kurung, tanda negatifnya di luar. Kenapa? Karena ini fungsi ini punya lebih dari 2 suku, yaitu ada ax dan ada b. Oke, kembali lagi, bentuknya akan menjadi negatif ax plus b ketika ax plus b-nya kurang dari 0 atau negatif. Lalu saya memberikan contoh di sini. Misalkan ada fx sama dengan mutlak x plus 2. Menjadi seperti apa bentuknya ketika x-nya kurang dari negatif 8. Nah, ini berarti harus kita definisikan dulu seperti bentuk di atas. Berarti fx sama dengan mutlak x plus 2 ini menjadi bentuknya tetap x plus 2 ketika x plus 2 nya positif atau lebih dari sama dengan 0. Nah, x nya yang berapa saja? Ini plus 2 kita pindah ke kanan, ruas kanan, berarti menjadi negatif 2. Oh, berarti ketika x-nya lebih dari sama dengan negatif 2, maka bentuknya tetap x plus 2. Kemudian, bentuknya akan menjadi negatif x plus 2 ketika x plus 2-nya ini kurang dari 0. Nah, interval x-nya berapa? Sama caranya seperti yang tadi, berarti 2 dipindah ke ruas kanan, berarti x kurang dari negatif 2. Berarti ada 2 bentuk. Ketika x-nya lebih dari sama dengan min 2, kita pakai bentuk ini, x plus 2 tetap. Kalau x-nya kurang dari min 2, kita pakai bentuk yang kedua. Nah, sekarang di soal x-nya kurang dari min 8, berarti masuk yang mana? Negatif 8 itu letaknya di kanannya negatif 2 atau di kirinya negatif 2. Ya, letaknya kan di kirinya negatif 2, berarti bentuknya pakai yang ini. Berarti negatif x plus 2 atau negatif kali x berarti negatif x, kemudian negatif dikali positif menjadi negatif, berarti negatif x min 2. Bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian misalkan di sini saya punya contoh fx sama dengan mutlak x min 5. Berapakah nilai dari f6 dikurangi f2? Artinya kita menggantikan 6 dan 2 itu ke dalam variabel x-nya dari fungsi ini. Misalkan kita cari dulu untuk f6, berarti mutlak x-nya diganti dengan 6 dikurangi
5 sama dengan mutlak 6 dikurangi 5, 1. Mutlak 1 berarti sama dengan 1. Kemudian dengan F2. Dengan cara yang sama, berarti X-nya diganti dengan 2. 2 dikurangi 5. Berarti mutlak 2 dikurangi 5 adalah negatif 3. Nah, nilai dari mutlak negatif 3 sama dengan 3. Selanjutnya baru kita kerjakan ini. Berarti F6 dikurangi F2 dari Fx sama dengan mutlak X min 5. Berarti ya 1 dari sini tadi dikurangi F2 nilainya 3. Berarti 1 dikurangi 3. 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2. Kemudian untuk contoh yang kedua, saya punya Fx sama dengan mutlak 7 dikurangi X dan Gx sama dengan mutlak 2X plus 1. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa nilai dari F3 dikurangi G3. Kalau dicari satu-satu, F3 berarti sama dengan mutlak 7 dikurangi X-nya diganti dengan 3. 7 dikurangi 3 sama dengan mutlak 4. Mutlak 4 berarti sama dengan 4. Kemudian mencari yang kedua nilai dari G3. G3 sama dengan mutlak 2, berarti itu X-nya diganti dengan 3. 2 kali 3 ditambah 1. Berarti mutlak 2 kali 3, 6 ditambah 1. Sama dengan mutlak 7. Mutlak 7 sama dengan 7. Maka nilai dari F3 dikurangi G3 sama dengan 4 dikurangi 7. Sama dengan negatif 3. Selanjutnya, contoh soal yang nomor 3. Di sini diberikan fungsi Fx sama dengan mutlak X plus 1 dikurangi mutlak 3 min X. Lalu berapakah nilai Fx jika X lebih dari 4? Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mendefinisikan masing-masing fungsinya. Masing-masing sukunya maksud saya. Jadi yang pertama mutlak X plus 1. Definisinya apa? Dia akan Definisinya yang pertama tetap X plus 1 ketika X plus 1 lebih dari sama dengan 0 atau ketika X-nya lebih dari sama dengan negatif 1. Kenapa kok lebih dari sama dengan negatif 1? Karena plus 1 yang ada di ruas kiri ini kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif. Lalu yang kedua, bentuknya menjadi negatif X plus 1 saat X plus 1-nya kurang dari 0 atau saat X-nya kurang dari negatif 1. Ini caranya sama, jadi plus 1 ini dipindah ruas ke kanan menjadi negatif. Kemudian yang kedua, untuk yang mutlak 3 min X, definisinya apa? Jadi yang pertama tetap 3 min X ketika ketika 3 min X-nya lebih dari sama dengan 0 atau ketika 3 lebih dari sama dengan X. Jadi negatif X yang ada di ruas kiri saya pindah ke ruas kanan. Kalau penulisannya dibalik, X-nya ada di kiri, berarti X kurang dari sama dengan 3. Oke, kemudian bentuk yang kedua, dia akan menjadi negatif 3 min X saat
3 min X-nya saat 3 min X-nya kurang dari 0 atau 3 kurang dari X. Kalau dibalik penulisannya ditulis dari X di sebelah kiri, berarti X lebih dari 3. Nah, sekarang kita menjawab soal yang ditanyakan berapa nilai fx jika x lebih dari 4. Berarti kita pakai yang mana untuk mutlak x plus 1? Nah, di sini mutlak x plus 1 tetap x plus 1 ketika x-nya lebih dari sama dengan min 1. Nah, x lebih dari 4 itu letaknya di mana? Berarti kan lebih dari sama dengan min 1. Berarti ya kita tulis f X sama dengan mutlak X plus 1, kita tulis X plus 1 karena X nya lebih dari 4 dan X lebih dari 4 itu mengacu ke X nya lebih dari sama dengan min 1. Kemudian dikurangi, ya kan, di sini kan tandanya min di soal. Mutlak 3 min X, kita pakai bentuk yang mana, yang 3 min X atau negatif 3 min X? Karena X lebih dari 4, berarti kita pakai yang min 3 min X. Kemudian kita sederhanakan, berarti X plus 1 negatif ketemu negatif menjadi positif 3 min X. Lalu X dikurangi X berarti habis 0, 1 ditambah 3 sama dengan 4.